Shalom Harvester, salam sehat sejahtera. Kita jumpa kembali dalam program Harvest Youth Worship. Kali ini kami mengambil tema hati yang baru. Harvester, di dalam kehidupan seringkali kita mengalami kepahitan atau luka batin yang diakibatkan dari orang-orang di sekitar kita. Hal itu cenderung membuat kita akan melukai hati orang lain juga. Bahkan kita akan menjauh dari Tuhan. Untuk itu kita perlu hati yang baru dengan meminta kepada Tuhan memperbaharui hati kita. Mazmur 51 ayat 19 menyatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah hati yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Harvester, melalui program Harvest Youth Worship kali ini, mari kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan dan melihat kesaksian yang akan meneguhkan iman kita bahwa Tuhan Yesus sanggup memberikan kita hati yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. From the top, let's go. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu Tuhan tak pergi dariku. Mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tak pergi dariku. Shalom Harvesters, wherever you are right now, siapapun kamu yang nonton program ini, welcome to Harvest Worship Youth Night. Senang banget kita bisa ketemu lagi di program by Harvest Gospel Studio ini.
malam hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sangat interesting, yang mungkin sangat marak dirasakan oleh teman-teman muda sekalian, yaitu broken hearted alias patah hati. Sayang sekali ya teman-teman, kita harus mengalami fase-fase seperti ini, tapi jangan khawatir, Tuhan mau melihat hati kita dan tentunya Tuhan akan memulihkan hati kita. Kita membiarkan roh Tuhan yang hidup di dalam kita dan terus memulihkan setiap jiwa dan hati kita. Sing this together with me. Allah yang hidup penuhiku, Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu.
bahwa Tuhan akan memulihkan hati teman-teman. Teman-teman juga akan menyerahkan hati teman-teman buat Tuhan. Maka kita gak akan capek-capek broken heart, teman-teman. Percaya bahwa ada Tuhan yang mau memulihkan semuanya. Tak kau pandang hina jiwa yang hancur, hati yang patah. Kau terimaku apa adanya, kau pulihkan hidupku. Takkan kau biarkan ku menjauh darimu ya Tuhan. Kau mencariku, kau temukanku, memulihkan hidupku. Kau balut hatiku yang terluka, kau menghibur jiwaku yang gundah. Sebab bulu yang terkulai tak kau putuskan. Karena setiamu Tuhan, kau mencariku saat ku hilang. Ku tersesat dan kau bawa pulang. Sebab sumbu yang telah pudar tak kau padamkan. Kasih setiamu memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Takkan kau biarkan ku menjauh darimu ya Tuhan. Kau mencariku, kau temukanku, memulihkan hidupku. Kau balut hatiku yang terluka, kau menghibur jiwaku yang gundah. Sebab bulu yang terkulai tak kau putuskan. Karena setiamu Tuhan, kau mencariku saat ku hilang. Ku tersesat dan kau bawa pulang. Sebab sumbu yang telah pudar tak kau padamkan. Kasih setiamu kau balut hatiku yang terluka, kau menghibur jiwaku yang gundah. Sebab bulu yang terkulai tak kau putuskan. Karena setiamu Tuhan, kau mencariku saat ku hilang. Ku tersesat dan kau bawa pulang. Sebab
Halo Harvest Youth semua, saya Devlin. Hari ini saya akan share tentang hati yang baru. Teman-teman, mungkin kalian pernah dengar istilah bahwa orang yang luka akan cenderung melukai dan gampang dilukai. Dan orang yang pahit akan cenderung memahitkan dan gampang dipahitin. Nah, itu tuh bener banget teman-teman. Karena saya salah satu orang yang pernah mengalaminya. Jadi saya pernah ngalamin kepahitan, saya pernah ngalamin luka sama papa saya dan sama pacar. Jadi karena background saya adalah orang yang luka, jadi saya punya ekspektasi nih terhadap pacar saya. Saya punya ekspektasi terhadap hubungan saya. Tapi karena ekspektasinya itu tidak terpenuhi, sehingga akhirnya ujung-ujungnya tuh luka. Ujung-ujungnya saya melukai dan saya pun dilukai. Dan karena itu tidak disembuhkan dan itu terus berlanjut sampai beberapa kali saya menjalin hubungan dan itu selalu seperti itu siklusnya. Kalau nggak saya yang terluka, ya saya yang melukai. Begitupun sebaliknya. Sampai satu ketika saya tuh jadi capek. Akhirnya tuh jadi kayak punya trust issue. Jadi kayak nggak percaya. Kayaknya emang semua laki-laki seperti itu. Saya sampai punya pandangan seperti itu teman-teman. Karena saya melihat papa saya yang tidak berubah-berubah. Terus saya menjalin hubungan pun seperti itu. Jadi akhirnya saya memiliki pandangan bahwa wah udah semua cowok sama aja. Sampai satu ketika akhirnya saya capek. Saya menjalin hubungan lagi tuh jadi kayak cuma buat happy-happy. Pacaran tanpa tujuan. Pacaran ya cuma buat have fun aja. Cuma buat ya apa ya kayak senang-senang gitu. Kayak kalau orang tanya punya pacar nggak? Ya punya gitu. Jadi cuma sebatas itu, nggak ada lagi kayak pikiran untuk serius atau bahkan pikiran untuk melaju ke pernikahan dan segala macam itu nggak ada. Karena saya pikir nanti kalau saya sudah serius terus saya dilukai lagi gimana? Atau nanti kalau saya udah serius dia ternyata kecewa sama saya gimana? Atau saya kecewa sama dia bagaimana? Dan seterusnya. Jadi kayak nggak percaya gitu bahwa hubungan ini akan berjalan dengan baik dan hubungan ini akan sampai ke jenjang yang lebih serius. Jadi kayak ya udahlah, pokoknya jalanin aja, ya happy aja, nggak punya tujuan yang kayak signifikan gitu. Akhirnya luka terus ya dilukai, mungkin saya juga melukai orang dan segala macam membuat akhirnya menjadi saya tuh luka saya itu jadi menutupi rasa cinta saya dengan Tuhan. Saya kehilangan yang namanya cinta mula-mula. Saya kehilangan rasa cinta saya sama Tuhan. Karena saya sibuk cari cinta di dunia untuk mengobati luka saya. Ketika kita luka, kita tuh pasti cari obat kan. Sama kayak kalau misalnya kita jatuh kegores. Itu kan pasti kita cari obat. Untuk apa? Biar sembuh kan. Kita cari ya obat untuk nyembuhin. Kita cari plester biar nggak kena debu dan segala macam, biar steril. Sama, ketika kita punya hati yang luka kan kita akan cenderung mencari obat. Obatnya apa sih? Kebanyakan ya cari cinta dunia. Mungkin cari cinta siapa, mungkin apa. Karena gini, saya dari background yang kehilangan cinta keluarga, cinta orang tua, cinta dari papa saya. Sampai akhirnya jadi saya mencari cinta yang saya nggak dapat di keluarga saya. Carinya di luar. Dan itu yang membuat saya ya bagaimana ya teman-teman kecewa lah. Karena ternyata harusnya saya nggak cari cinta di luar. Harusnya saya nggak cari cinta di dunia. Karena manusia, mungkin dunia itu mengecewakan teman-teman. Karena apa? Karena kita tuh punya ekspektasi. Dan mereka mungkin teman-teman kita, mungkin pacar kita, mungkin siapa teman-teman, sahabat atau apa, itu juga punya ekspektasi terhadap kita dan kadang seringkali itu tidak terpenuhi dan itu membuat jadi kecewa. Itu membuat jadi luka yang baru. Luka yang lama belum selesai, timbul lagi luka yang baru, akhirnya tambah terluka. Teman-teman, ketika engkau terluka, itu akan cenderung kita melukai orang lain. Karena apa? Karena nggak beres. Saat itu di tengah-tengah semua luka saya nggak lagi doa sebenarnya, nggak lagi saat teduh, nggak lagi baca Alkitab, pokoknya tidak lagi melakukan hal-hal rohani lah. Saya waktu itu lagi di rumah, lagi main handphone waktu itu kayaknya.
Terus saya dengar, sebenarnya saya nggak dengar audible yang kayak saya dengar orang bicara gitu di kuping langsung, tuh enggak. Tapi saya yakin itu adalah suara Tuhan. Ngomong gini, "Nak, kurangkah cintaku kepadamu? Kalau kurang, aku akan tambahin." Saya lagi main handphone, saya sampai diem gitu. Sampai apa ya? Ya saya tahu itu bukan suara, saya lagi nggak nonton film teman-teman, saya nggak lagi denger apapun, tapi tiba-tiba ada. Itu ada. Suara, mungkin suara, tapi nggak suara yang kayak gimana sih, saya nggak bisa jelasin secara detail ya teman-teman, tapi itu saya yakin itu suara Tuhan. Itu timbul seperti itu. Cuma satu kalimat, nggak panjang, nggak yang sampai berbaris-baris separagraf, nggak. Cuma satu kalimat. Dan itu muncul. Hari itu saya terdiam. Dan saya cuma belajar untuk bertobat. Saya tahu hati saya sudah terlalu jauh dari Tuhan. Hati saya sudah terlalu luka, sudah terlalu banyak kepahitan, sehingga menutupi rasa cinta saya ke Yesus. Bertobat teman-teman nggak gampang ya, nggak semudah membalikkan telapak tangan, nggak seperti makan cabai langsung pedes, itu enggak. Saya juga beberapa kali jatuh lagi, tapi sejak hari itu saya tuh belajar menyerahkan luka saya di hadapan Tuhan. Saya belajar menyerahkan hati saya yang patah di hadapan Tuhan. Saya benar-benar belajar meskipun sulit teman-teman. Saya belajar untuk Tuhan, saya mau kasih luka saya di hadapan-Mu. Untuk apa? Untuk Engkau sembuhkan. Ya namanya disembuhin, ketika kita pakai obat untuk nyembuhin luka, itu kan juga ada perih-perihnya gitu kan ya, ada yang nggak yang kayak setlek gitu loh, terus jadi sembuh gitu kan, enggak ya teman-teman. Ada perih-perihnya, ada satu ketika kayak perih banget, mungkin awal-awal ya namanya luka baru terluka, baru kegores gitu, terus dikasih obat pasti langsung perih banget, dan itu saya ngalamin. Tapi di tengah-tengah itu semua saya belajar, Tuhan saya mau kasih, meskipun sakit, meskipun proses penyembuhannya nggak gampang, tapi saya mau kasih ke hadapan-Mu. Teman-teman, ada satu ayat di Mazmur pasal 51 ayat 19. Mazmur pasal 51 ayat 19, teman-teman bisa buka. Berkata begini, "Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina ya Allah." Ini adalah doa Daud ketika dia berdosa dengan Batsheba, terus ditegur sama Nabi Nathan. Di Mazmur 51 ini adalah doa-doa Daud, pertobatan Daud di hadapan Tuhan ketika dia berdosa dengan Batsheba. Dia menyerahkan hatinya, jiwanya yang hancur. Dia tahu dia salah, dia tahu dia melukai hati Tuhan. Dia menyerahkan itu di hadapan Tuhan. Karena apa? Daud bilang di sini, hati yang patah dan remuk tidak Kau pandang hina ya Tuhan. Jadi hari ini kita mau sama-sama belajar teman-teman. Untuk kita mau nyerahin setiap luka, setiap kepahitan kita, mungkin hati kita yang bahkan udah gak indah, bahkan udah banyak luka. Yang mungkin tadinya udah sembuh, luka lagi, sembuh, luka lagi. Kita mau serahin itu di hadapan Tuhan. Kita mau biarkan Tuhan, aku mau membiarkan Engkau mengobati hatiku dengan cinta-Mu yang tidak terbatas. Cinta dunia, cinta manusia itu terbatas teman-teman. Kalau kita terus mencari cinta dunia, kita terus mencari cinta manusia, itu gak akan ada habisnya. Karena itu terbatas. Yang ada apa? Kecewa lagi, luka lagi. Tapi ayo kita mau kasih hati kita. Kita mau belajar menyerahkan jiwa kita yang mungkin remuk, yang mungkin patah, yang mungkin udah gak baik-baik aja di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Dia, Yesus, yang akan bisa mengobati dengan cintanya yang tidak terbatas. Dengan cintanya yang luar biasa, dengan cintanya Dia bisa mengobati. Ayo hari ini, maukah teman-teman, mungkin engkau punya luka masa lalu, mungkin engkau punya luka dengan orang tua, mungkin engkau punya luka dengan pacar, mungkin engkau luka dengan siapapun. Hari ini, belajar serahkan di hadapan Tuhan. Dan percaya Dia akan mengobati dengan cintanya yang tidak terbatas. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Oke, Harvesters, puji Tuhan kita sudah diberkati oleh kesaksian dari teman Harvester kita juga. Gimana, relatable gak sama kalian? Mungkin kalian mulai keinget lagi sama kecewanya, keinget lagi sama sakit hatinya. Tapi percaya bahwa Tuhan Yesus mau memulihkan hati teman-teman. Mungkin pikiran kita, jalan kita tuh gak sama banget sama Tuhan. Tapi kita juga harus bisa berserah sama Tuhan. Karena Tuhan tahu mana yang terbaik buat kita, even in our love relationships, in our love ways, in our love lives. Jadi percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan kasih teman-teman yang terbaik. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita menutup worship night pada malam hari ini. Bapak, kami bersyukur pada malam hari ini kami bisa diberkati oleh kesaksian hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap rasa sakit yang kami rasakan karena patah hati kami, itu gak akan sia-sia Tuhan. Tuhan sudah kasih kami pelajaran yang terbaik, Tuhan sudah kasih kami pengalaman yang terbaik, dan kami ingin berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kami ingin Tuhan yang menentukan setiap perjalanan hidup kami, setiap pengalaman-pengalaman cinta kami ke depannya. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya cinta-Mu tidak akan pernah hilang untuk setiap kami. Dan ingatkan kami Bapa bahwa ada Engkau yang terus mencintai kami di saat-saat kami mungkin melupakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Berjalan sendiri, seakan ku mampu melalui tanpa kekuatanmu. Makin berat beban hidupku,
Harvesters, jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel Harvest Gospel Studio Indonesia. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye. God bless you.